Teman-teman, perkenalkan nama saya Triksi Kataril Bahasa Pandiangan. Saya berasal dari Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan. Hari ini saya mau cerita tentang menggapai matahari. Penasaran ya semua? Saksikan ya. Dahulu kala ada sebuah hutan yang melanda kekeringan selama beberapa hari. Para hewan pun mulai kesusahan mencari makanan, minuman, serta air untuk bertumbuh dan melahirkan. Suatu hari, para pemimpin hewan-hewan yang berada di hutan berkumpul. Semua orang mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan terhadap kekeringan ini. Gorila, si hewan paling pintar di hutan, pun berkata, "Bagaimana kalau kita pindah ke sebuah hutan lain di timur?" kata gorila. Para pemimpin hewan pun setuju apa yang direncanakan gorila. Gorila pun berkata lagi, "Besok pagi-pagi kalian harus mengumpulkan seluruh keluarga dan membereskan barang-barang kalian supaya besok subuh kita bisa langsung berangkat," kata pemimpin gorila. Pemimpin-pemimpin yang lain pun setuju terhadap hal itu. Esok pagi yang subuh yang indah cemerlang, para hewan berbaris untuk siap pindah. Mereka semua mengumpulkan keluarganya supaya mereka bisa langsung lanjut pindah ke sebuah tempat lain yang ada air dan makanan untuk bertahan hidup, melahirkan serta minum dan makan. Pemimpin gorila memimpin semua hewan di hutan berjalan. Tiba-tiba saat sedang melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan jerapah berlari jauh mendekati pemimpin gorila. Pemimpin gorila, aku melihat singa, gajah, dan harimau menuju ke arah kita," kata si jerapah. Singa, gajah, dan harimau adalah hewan terbesar di dunia. Mereka memimpin dengan sangat maha kuasa. Sang singa mendekati si gorila dan berkata, "Wahai gorila, apa rencanamu?" kata si singa. Gorila pun menjawab, "Kita semua akan pergi ke wilayah timur menggapai matahari," kata si gorila. Hewan-hewan yang di belakang singa itu tertawa terbahak-bahak sambil terguling-guling. Hahaha. Singa pun tertawa. Terus gajah mendekati si gorila dan berkata, "Wahai gorila, apa katamu? Kita mau pergi menggapai matahari. Apakah tidak panas terbakar dan mati gosong?" kata gajah. Hewan yang di belakang gorila pun ikut tertawa, termasuk gorila. "Kita akan pergi ke wilayah timur. Di sana, di muara sungai timur, saya melihat matahari terbit indah sekali. Sangat indah, air di situ jernih, banyak makanan di sana. Sewaktu kecil saya pernah melihat tinggal di sana," kata si gorila. Singa, gajah, dan harimau pun tercengang melihat apa yang dikatakan gorila. Mereka membayangkan jernihnya sungai, banyaknya makanan, serta cukup air untuk bertumbuh dan melahirkan. Yang di belakang gorila pun juga
membayangkan hal itu. Singa, gajah, dan harimau pun ikut bersama gorila. Baiklah, kami setuju atas apa yang kau rencanakan, kata si gajah. Mereka pun mengikuti barisan gorila dan berjalan. Berhari-hari mereka melewati tantangan, berhari-hari mereka makan tanpa minum. Akhirnya mereka sampai di timur. Mereka kaget melihat sungai yang begitu jernih dan makanan yang banyak. Saking hausnya, para hewan langsung melompat ke sungai dan minum dengan lahap. Saat mereka belum puas minum, tiba-tiba ada suara kijang yang meminta tolong. Tolong, jangan makan aku, dasar buaya jahat, kata si kijang. Hewan-hewan yang mendengar itu pun langsung takut dan keluar dari sungai itu sambil berarti, kata mereka. Saat itulah pemimpin buaya langsung mendekati para hewan. Para hewan pun langsung mundur atas apa yang mereka lihat. Mereka sangat takut terhadap pemimpin buaya yang besar. Pemimpin buaya pun berkata, siapa yang berani minum di sungai kami harus memberi 10 ekor hewan besar dan 20 ekor hewan kecil terlebih dahulu, kata pemimpin buaya dengan tegas dan gagah. Para hewan pun semakin takut dan gemerinding ketakutan. Tak lama kemudian, gorila melihat seorang kuda Nil di dekat muara sungai sedang berenang. Gorila menaiki pohon yang di dekat sungai itu dan langsung menuju ke arahnya. Saat itu, gorila bertanya sambil menjulurkan tangannya. Wahai kuda Nil, apakah kau bisa memberikan kami sebuah tempat untuk makan dan minum di wilayahmu ini? Kata si gorila kepada si kuda Nil. Kuda Nil pun melihat salah satu tangan gorila yang tangan kiri yang cacat. Si kuda Nil jadi teringat temannya yang gorila yang dulu sering bermain bersamanya dan menjadi sahabatnya. Dan si kuda mendekati si gorila. Wahai gorila, apa engkau lah pernah tinggal di timur ini? Teman saya gorila pernah tinggal di sini. Dia pindah bersama keluarganya ke arah barat, kata si kuda Nil. Gorila pun mengingat teman timurnya yang setia dan mengenai. Akhirnya mereka menangis sambil berpelukan. Mereka semalam mencerita. Esokan paginya, si gorila meminta tolong kepada si kuda Nil. Wahai kuda Nil, kami teman-teman saya yang berada di barat pindah ke sini untuk mencari makan dan minum. Karena di wilayah kami terjadi kekeringan selama beberapa hari. Kami sangat haus, kami sangat ingin minum. Tapi para buaya yang jahat itu melarang kami dan menyuruh kami memberi banyak hewan untuk mereka lahap. Kuda Nil pun mendengar hal itu dan kaget. Akhirnya mereka mencari cara untuk mengusir buaya yang jahat dan sombong itu dan sok gagah itu. Akhirnya gorila dan kuda Nil pun mendapatkan cara. Dengan mereka pun berkata kepada hewan-hewan yang lain yang menunggu di tepi sungai sambil kehausan. Mereka tanpa memberitahu rencananya, si gorila langsung berkata, buatlah 10
yang mengkilat dan 10 tongkat-tongkat panjang. Kata si gorila kepada hewan-hewannya, hewan-hewan teman-temannya yang berada di barat. Semuanya pun kaget mendengar hal itu. Mereka bingung apa yang direncanakan gorila. Mereka pun membuat mahkota dan tongkat panjang demi di gorila sambil berdiskusi apa yang harus mereka lakukan. Setelah semua yang diminta gorila selesai, para 10 gorila memakai mahkota menaik ke 10 kuda nil. Di antara ke 10 gorila dan 10 kuda nil itu ada gorila dan kuda nil yang ini. Sebelum matahari terbit, mereka langsung berdiri di muara sungai. Elang terbang ke pohon paling tinggi di hutan itu dan berkata, "Barang siapa yang menumpahkan darah temannya ke dalam sungai, akan kami musnahkan semua keturunan-keturunannya dan akan kami musnahkan diri-dirinya," kata si elang dengan kuat dan gagah. Para buaya yang ketidur pun langsung terbangun. Tanpa disadari, mereka langsung ketakutan mendengar hal itu. Tongkat mereka yang panjang itu bercahaya di hadapan mereka. Para pemimpin buaya pun langsung lari. Semuanya kabur. Tak disangka-sangka, pemimpin buaya yang paling cepat kabur. Sementara prajurit-prajuritnya dan semua rakyat-rakyatnya ketinggalan di belakang. "Pemimpin, tunggu kami," kata salah satu prajuritnya. Setelah hal itu, tiba-tiba terbitlah matahari yang sangat indah. Semua hewan yang di tepi sungai itu menyaksikannya. Gorila menjulurkan kedua tangannya selayaknya menggapai matahari. Para hewan yang melihat itu pun mengikuti si gorila. Akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya di hutan ini. Teman-teman, pesan dari cerita ini adalah janganlah pernah sombong karena kamu akan mendapatkan musibahnya. Terima kasih sudah menonton film saya. Dah teman-teman.